Minyak yang ada. Bisa sampaikan mereka sambil menunggu lagi kita langsung. Nah, jadi kita menyambung pertanyaan dari Bapak tadi. Masih ada yang nonton? Itu belum ada kopi, sudah ada kopi baik. Sudah mungkin kopi sudah diwarna apa itu. Nah, kalau ibunya alhamdulillah ada berapa kopi tak ada. Kata kami depan dia ada Allah belakang ya lumayan maka kita mulai ya. Jadi kita mulai lagi nanti sudah sama-sama tidak masuk ke sesi pertanyaan lagi, kita sudah masuk lagi, sudah masuk lagi, sudah sholat, sudah makan dan juga lainnya. Kita masuk menyambung pertanyaan dari Pak Windu tadi bahwa ada pertanyaan masalah hubungan simbol itu ada pertanyaan dari Pak Beli dan juga masalah daripada baju tadi ya sapu yang disediakan. Kalau masalah baju ini Pak bisa jawab begini. Nah, kalau untuk baju ini kalau dari PPU Pak tidak ada. Cuma kita tidak kita ya kalau ada dana Pak kita beli ya tapi jangan disebut gitu. Nah, kalau dana nyumbang gitu. Tapi kalau menggunakan dana KPPS silakan kita pinta. Kalau tapi dulu kita lagi lah mau seragam mau cantik beli batik atau beli baju kaos gitu itu. Jadi dana personal itu lagi dong. Itu dulu kita salah. Kalau kita nanti jadi juga bisa juga jadi kantong itu pakai baju besok kan. Tapi kalau nanti TPS itu ya kita rapikannya mulai dari sepatu, mungkin sepatu adalah dari apa dari PU. Kami dulu nyetak juga cuma dikasih contoh TPS 2 kilo DW print DW cetak DW dengan dana itu juga gitu. Untuk penerangan segala macam kami pakai dana pribadi dulu. Memang ada di anggaran tapi kita tetap menggunakan dana pribadi. Itu untuk masalah baju itu dari dana operasional kita masing-masing. Kalau dari KPU itu tidak ada. Dari dulu memang tidak ada. Ayo itu pilih. Untuk masalah yang burung tadi Pak Imo, tolong dijawab. Boleh nanti saya jawab. Jadi selama beberapa kali saya bintang dari Jambi beberapa kali bilang sebenarnya simpel, cuma tak terpikir pula kan jadi di sini ada surah sulu, surah itu suara rakyat, habis itu sulu suara pemilu. Nah di sini nih
TPS 24 tadi Pak ya? Yang pertanyaan kedua tuh hak pilih yang disabilitas yang dia tidak bisa hadir di TPS, mohon maaf kayak lumpuh gitu, kayak mana tata caranya gitu. Nah ini untuk Pak Eko, dia bisa bakal menjawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengakuan misalnya disabilitas seperti yang lumpuh, dia tidak bisa hadir atau datang ke TPS. Jadi pengakuan dia seharusnya dari jam 12 sampai jam 13.00. Cuma takutnya nanti saat jam 12 ke jam 13 warga banyak yang datang bikin siang, tapi itu jarang kan. Tidak mungkin juga kita untuk meninggalkan kursi TPS dalam keadaan orang ramai. Jadi lebih baik inisiatif kita setelah pemilihan selesai baru disuruh KPPS 4 dan KPPS 6 mendatangi rumah warga yang mau pilih tadi, yang disabilitas tadi, dengan membawa alat-alat untuk menyeblos, tinta, terus surat suara yang dia dapat. Itu Pak. Dan pastilah seperti asal ditambah, ya biar tidak nampak kan dengan orang nanti kita saat membawa, dengan mengajak saksi-saksi partai, PTPS, pengawas PPS, dan KPPS 2 orang. Nah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Eko. Itulah yang bisa dijawab oleh Pak Eko tadi. Jadi simbol burung itu ada artinya Pak, ya surah suruh gitu. Berarti laki-laki, perempuan, dan juga ada wajah itu kayak wajah anak-anak, itu berarti ada simbol-simbol dari KPU bahwa ini burung bicara Bali itu kan pada berkicau itu. Jadi kita semua sini harus memberikan informasi-informasi tentang pemilu gitu. Dan juga kita selaku penyelenggara memang harus nyanyok, ayo masyarakat ini gitu. Itulah bahasa ini Pak ya. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi untuk yang masalah dari yang untuk yang disabilitas, yang cacat segala macam tadi itu, nah itulah sampai tadi kita harus lakukan pendampingan. KPPS 4 sama 6 harus turun ke lapangan. Ya setelah jam 1 Pak Eko ya. Nah, setelah jam 1 harus turun bawa alat-alat perlengkapan yang khusus untuk pencoblosan ke disabilitas. Ya, itu bisa dipahami ya Bapak-Bapak sekalian? Bisa ya? Oke, kita lanjut yang lain. Kalau masih kita punya pertanyaan, kita buka satu sesi lagi Pak Eko. Atau langsung simulasi? Nah, gitu. Pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Boleh Pak. Maaf Bapak Ibu dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TPS 29. Saya ingin mengatakan soal hak pilih suaranya. Jadi kasus-kasus yang sudah terjadi di masyarakat tentunya tidak jauh dari kawan-kawan saya juga di situ. Jadi begini, di depan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memilih harus untuk mengeluarkan identitasnya atau PT atau pilih suara tambahan itu, jadi harus mengeluarkan apa itu surat pindahnya Pak ya. Jadi ada kawan kita itu di luar provinsi, jadi di sini kan banyak orang perantau. Jadi setelah pemilu sudah selesai, dicarinya tidak ada kita, berarti belum memilih kan seperti itu. Jadi alasannya kenapa? Dia tidak ada surat pindah untuk memilih. Di situ kan ada hak untuk memilih calon presidennya. Jadi ditanyakan di TPS-nya surat pindahnya tidak ada, jadi ditolak sama petugas. Gimana solusinya? Tahun ke tahun terus. Jadi menunjukkan KTP-nya nggak bisa ini kalau tidak ada surat pindahnya. Jadi kawan-kawan kita itu yang dalam perantauan suara hak pilihnya tidak tersalurkan. Gimana solusinya hari ini dan kedepannya supaya hak pilih sebagai warga negara Indonesia bisa tersalurkan. Terima kasih. Oke Pak Eko, untuk dijawab karena yang di luar provinsi, yang dari luar Jawa, saya Sulawesi, masuk ke sini, tidak punya identitas. Kalau tahun-tahun dulu boleh Pak, tapi sekarang ini aturan sudah berubah, ya. Tolong jawab Pak Eko. Baik, saya langsung jawab aja ya Pak ya. Kalau untuk itu kan termasuk pemilih DPTB, ya KTP di luar Kecamatan Riau Tengah. Di
di luar TPS gitu bro. Misal enggak penduduk Jambi, dia kerja bank misal di Bungo. Jadi itu sudah mengumumkan dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 15 Januari untuk pengumuman yang DPTB yang pindah milih dengan alasan kategori ada 9 itu alasan pindah milih kemarin. Sini saya bacakan satu persatu lah. Yang pertama itu menjalankan tugas saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan, tugas belajar atau kuliah, pindah domisili, tertimpa bencana alam, bekerja di luar domisili. Jadi sekarang ini yang rata-rata ini banyak yang tidak milih itu bekerja di luar domisili. Saat tanggal 15 Agustus kemarin sampai tanggal 15 Januari dia tidak melakukan mengurus pindah milih, maka ya otomatis sampai akhirnya mereka tidak dapat Pak, melakukan ini pencoblosan. Ya betul. Kita juga sudah melakukan sosialisasi lah di media sosial gitu kan, dengan ke pendidikan, ke kampus-kampus gitu nah, dari acara-acara pengajian BPPK maupun PPS untuk mengajak warga biar bisa milih gitu nah, biar jangan ada lagi yang golput gitu nah. Surat pindahnya itu akan di wilayah domisili setempat atau identitas? Surat pindah pilihnya saya yang keluarin Pak, kalau dia ngurus. Nanti segera hubungi BPS, nanti mintanya nomor HP saya dengan BPS, nanti cuma kirimkan KTP, nomor HP, email. Kalau memang tidak ada email, cukup email saya juga bisa dimasukkan saat melakukan pindahan DPTJ misal dari Jambi ke Timur Tengah ke TPS berapa nanti dia memilihnya di Bungo ini, di Timur Tengah Kecamatan Bukan. Masih bisa Pak? Sekarang tidak bisa lagi. Batas tanggal 15 kemarin Pak ya untuk itu tadi ya. Tapi masih ada yang bisa dengan persyaratan yang ini Pak sampai tanggal 7 Februari nanti. Yang pertama pemilih yang sakit kan tidak terduga nih dia sakit, misal masih dirawat di rumah sakit, kira-kira sampai ada pemilihan ini masih sakit nih. 7 hari Rumah sakit misalnya yang di Padang misalnya Pak atau di Jambi, otomatis dia 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau pencoblosan dia harus ngurus pindah. Yang kedua pemilih yang tertimpa bencana alam. Yang ketiga pemilih yang menjadi tahanan lapas itu konfirmasi ke kami konfirmasi ke KPU itu KPU yang bantu mengurusi karena kita kan tidak tahu yang jalan itu tahanannya berapa lama di lapasnya. Yang keempat pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara. Nah itu biasanya pejabat yang banyak jalan tugas begitu kan. Bisa jadi dia tugasnya di luar kota, yang di Padang, di Jawa kita kan tidak tahu. Bisa dia melakukan tugas. Cuma 4 kategori itu sampai tanggal 7 Januari nanti. Kalau yang dibaca pakai keterangan dulu. Kalau yang kedua bencana ini dia ini Pak. Bisa kita bikin surat pernyataan dia tertimpa bencana, bisa kita minta dengan RT setempat gitu Pak. Kalau yang kayak tugas ini wajib dari kantor atau perusahaan. Bagaimana Pak? Yang jelas intinya ada 4 kategori yang bisa diberikan pada saat pemilu yang seperti tadi, yang disabilitas ya, yang tahanan, yang sakit gitu ya. Nah, itu bisa kita berikan seperti bencana alam. Tapi 7 hari sebelum pemilu ya, 7 hari sebelum pemilu itu sudah ada mengurus gitu. Hanya 4 kategori tadi. Nah, itu Pak. Oke Pak, cukup. Lagi Pak, boleh Pak? Singkat padat ya Pak. Siap. Ya. Kita simulasi Kita simulasi nanti Pak. Nanti kelamuan kan. Siap. Tadi itu tapi satu sudah diambil Bapak ada pertanyaan tadi. Jadi satu lagi ini ada warga di sekitar tempat kami itu dia termasuk dalam DPT. Cuman kalau waktu pemilih kan kita harus memperlihatkan bukti identitas kita. Nah, yang bersangkutan
bersangkutan ini dia sudah terdaftar dalam DPT, tapi dokumen kependudukannya berupa KTP itu hilang. Yang ada cuma kakak. Nah, apakah ini bisa diakomodir atau tidak sebagai calon pemilih yang berhak diberikan surat suara atau seperti apa? Karena dia terdaftar tapi KTP-nya hilang, mana ada kakak gitu. Bisa bertanya itu ya Pak. Terima kasih. Kasih Pak. Jadi minta apa ini Pak? Biasanya kita kan DPT sama KTP ya. Apakah kakak ini bisa atau tidak untuk masuk ke dalam bilik suara ini untuk mencoblos intinya? Nah itu Pak Iko. Untuk kakak ini, ini ada juga ketua juga ketua PPK. Ketua PPK nanti bisa juga menjawab. Iko juga akan menjawab. Karena kita sini kan identitas yang perlu kita apakan itu adalah KTP dan DPT, gitu ya. Itu tadi Pak Iko. Oh baik Pak. Sebenarnya begini ya, kalau untuk KTP itu kalau yang tahun dulu kita cukup bawa chip number, ya chip undangan, cukup bawa itu lah bisa pilih. Dan yang sekarang ini kami pun juga bagaimana gitu kan sama KPU disuruh wajib disampaikan saat dites bahwa sebenarnya kalau kita tidak bawa orang ini terdaftar DPT. Kita tekan orang ini juga ribut kita di lapangan. Orang ini. Sementara namanya sudah terdaftar. Lalu puluhan tahun saya tinggal di sini, itu masa sekarang mereka tidak bawa. Gitu nah. Cuma kalau bisa setidaknya ada alat pendukung gitu nah untuk memperlihatkan memang itu nicknya sama dengan video. Selain dari kakak, karena kakak tidak ada fotonya. Namun kan betul loh. Takutnya nanti kan namun kan banyak yang samuan. Namun sama ini cuma ujung beda-beda. Nah, takut kan keliru seperti itu. Menindaklanjuti biar jangan keliru, makanya kita minta memang berupa foto jelas dengan nick yang tertera di tanda pengenal dia. SIM itu tidak disobek, karena ini kan tidak ada di SIM. Begitu Bapak. Kalau foto kan yang bersangkutan langsung ada Pak wadahnya. Gimana? Kalau foto kan yang bersangkutan itu langsung hadir gitu kan misalnya. Ya. Kan kita dapat melihat secara fisik tuh. Untuk maksud kami gini, kalau di DPT itu memang apakah di DPT itu juga tertera foto? Ya Pak, kita ingin mencocokkan nick yang di DPT dengan nick KTP elektroniknya gitu nah sama ada. Terus kalau foto betul tak ini foto KTP orang ini bisa jadi ini kembaran dia orang kan ini tiga orang. Nah, tapi ini biasanya beda. Kan namun dari kakak itu bisa diterima. Kakak tidak terlampir berupa gambar ini milik tersebut. Berarti tidak bisa diakomodir. Sebenarnya kita menegak orang itu kan sama dengan itu menegak nanti ini kalau orangnya tidak apa-apa beribut daripada lapangan kalau kita ini tidak bisa milih dan apa-apa gitu nah cuma pada bapak di lapangan lagi Jadi begini teman-teman ya, intinya KPPS pada saat C1 pemberitahuan ya undangan di besok tanggal 20 KTP ya. Nah ingatkan kita yang berikan undangan tadi sampai menjalankan undangan ya, tolong itu disampaikan kepada hak yang memilih. Jangan sampai kita iya KTP itu kalau untuk status kakak ini sampai sekarang belum ada perintah dari KPU bahwa menggunakan kakak kita identitas asli itu adalah KTP ya. Kalau hilang bisa menunjukkan yang diambil identitas kita bisa tanpa foto bisa kita bisa juga dari HP ya, jadi bisa disita ya. Seandainya hilang ada di HP kita itu bisa kita buka, itu boleh fotografi itu boleh. Nah itu Pak, ada kemudahan lain yang diberikan oleh KPU ya. Kakak yang jelas memang belum ada solusi untuk memakai kakak sampai sekarang ini ya. Memang ada di situ tapi identitas foto dan identitas lainnya itu tidak bisa kita pakai.
hati-hati Pak, jangan sampai hilang orang yang tidak bisa milih. Nah itu jadi permasalahan itu jadi. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan kita paham semua ya apa yang kita bicarakan di depan narasumber kita. Intinya kita semua nanti tolong sampaikan kepada hak yang memilih tentang apa kewajiban mereka pada saat ke PPS ya. Kita masuk untuk tanya jawab, tidak ada lagi ya, cukup kita masuk ke dalam simulasi ini. Simulasi ini makan waktu minimal 2 jam ya. Tapi kalau Bapak cepat menangkap soal kasus ini mungkin agak cepat dan sampai sejam bisa selesai ya. Nah itu jadi kita sama-sama nanti untuk soal sendiri. Jadi soal soal dan C hasil kita bagikan satu-satu per TPS. Tolong ketua dan anggota diskusi ya, baca kasus dengan ya. Ambil C hasil ya. Sudah dulu yang di belakang Bapak Ibu dapat sekarang itu adalah C hasil. Tahu di mana taruh C hasil? Yang Bapak Ibu pegang itu dapat sekarang ini adalah C hasil. C itu ada dua, C hasil salinan dan C hasil. C hasil ini yang ditempel di dinding itu C hasil. Setelah selesai di sini baru salinan. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Di sini saya bakal menunjukkan bagaimana tata cara pemeriksaan di C hasil ini. Ini kan jabatannya pemilihan presiden dan wakil presiden, terus DPR juga. Nah, yang kalau kita isi pada siang hari ini itu pemilihan presiden baru. Jadi cukup Bapak Ibu ambil yang paling pojok kanan, pojok kiri atas ini, pastikan model C hasil PPWP. Dia bukan ada tuh C hasil PPWP
Ya kakek cara aku salah, kakek kan cara nyoret salah ya. Di sana kan tertera DPT-nya ada 295, laki-laki 120 dan perempuan 175. Kita tulis di tabel ini. Nah, kalau seandainya ada yang angkanya cuma bilangan 1 baik, contohnya kayak 4, sedangkan di tabelnya ada 3 tabel, 3 kolom. Jadi kalau yang 4 cuma 1 angka, berarti di depannya itu kan 004 misalnya. Nah, tapi nolnya jangan ditulis kalau di tabel. Kita tulis XX4. Nah, terus kalau yang untuk bilangan yang 60, berarti kita di depannya bikin X 6 sama 0, bukan X. Pokoknya yang X 0 itu khusus yang di depan. Kalau 60 tetap dia X 60. Oke. Sejauh ini paham ya Bapak Ibu? Nah, terkait apabila terjadi penulisannya salah, itu di khusus untuk C hasil boleh pakai tim X, dihapus pakai tim X itu boleh. Cuman kalau untuk C hasil salinannya nanti, ini kan C hasil. Nah, C hasil salinannya nanti, kalau Bapak Ibu salah menulis, itu di angkanya itu dibikin strip 2 kayak sama dengan kayak gitu. Nah, tidak boleh tim X, harus disama dengan angka yang benar, ditulis di sebelah yang dicoret tadi. Habis itu diparang oleh ketua KPPS dan PTPS, diketahui oleh saksi pembimbing PTPS. Khusus untuk C hasil salinan. Nah, sampai sejauh ini paham ya Bapak Ibu? Nah, lanjut buka halaman selanjutnya yang C hasil. Di sini kan yang dicontoh soal itu perolehan suara yang didapatkan ada 76. Nah, untuk penulisannya itu kan ini Bapak Ibu yang sudah KPPS nama paham penulisan perolehan suara kayak tel, sistem tel itu yang 1, 2, 3, 4 straight kayak gitu. Jadi setiap satu tabel ini berisi 5 kali, terhitung 5 kali. 1 berarti kalau misalnya dia 76, di sini kan yang tabel atasnya itu berjumlah 5, 10, 15, 20 sampai yang paling ujung itu 60. Jangan ditulis 76, bukan 76, tapi langsung dia berdasarkan sesuai dengan tabel di atas ini. Tabelnya ada berapa? 60. Kalau dia 76 berarti 60 tambah 16. Jadi yang sisanya itu 16 itu ditali di kolom yang bawahnya tertulis, kolom keduanya itu tertulis 16, di atas 60, di bawahnya 16. Begitu juga misalnya dengan dia 53 begitu juga dengan dia 83 misalnya. Di sini 60, berapa lagi siswa yang dia berjumlah terus untuk cara penulisan sisa tabel ini kan mulai cuma sampai 76 nih. Sisa tabel yang tidak digunakan itu kita coret berbentuk huruf Z sampai ujungnya. Begitu juga dengan jumlah tiap barisnya.
Jangan lupa untuk pembilangan, jangan lupa. Misalnya dia 235, angkanya juga ditulis, angka berdasarkan huruf pun juga ditulis. Pembilangnya. Halaman enggak. Iya. Halaman terakhir. Halaman terakhir. Yang di halaman kedua juga jangan lupa dibikin 76 kayak gitu. Dibikin angka dibikin itu dibikin angka dibikin. Ya. Lupa, saya sampaikan juga lupa soalnya. Halaman pertama itu kan itu ada berita acara. Nah, itu jangan lupa diisi juga pada hari ini, besok tanggal 14 Februari itu hari Rabu. Jadi ditulis pada hari ini Rabu 14 Februari. 14-nya bukan angka, tapi huruf. Ya. 2024 habis itu provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, satu KPS jangan lupa ditulis. Sama dengan waktu pemilihan. Waktu pemilihan berarti dari jam 7 sampai jam 13.00. Begitu juga dengan perhitungan suara dimulai pukul berapa, selesai pukul berapa ditulis ya, jam berapa. Ya, pakai sini sudah dipaham ya Bapak Ibu. Masih ada yang nggak ngerti tadi sebelum kita isi, sebab ini itu ditunjukkan dengan soal kayak gini. Kalau kita dari si nanti cara misinya soal tambahkan jawab dan soal ini pindah ke sana kayak gini. Kalau itu sudah dibikin contoh dari dulu. Nah, cara isi kolomnya gitu kan. Ada yang belum paham sebelum kita praktek. Dan yang jelas satu deret itu tadi 60. Kalau lebih 60 pindah ke bawah itu halaman kedua. Terus garisnya dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Untuk tadi dan dari kiri ke kanan 45, jangan dari gitu. Dan sudah bisa kita praktekkan dengan soal yang ada. Ya, selamat bekerja. Sudah selesai ini nanti kita bahas sama-sama betul apa yang tidak ada pemahaman ini. Mulai dari awal. Sebab dan mulai dari halaman awal itu berita acara. Berdasar dengan soal yang ada. Berdasar dengan soal yang sudah soal semua. Berdasar dengan soal yang ada. Di berita acara di atas pada hari ini Rabu 40 kapital. Ingatkan ya. Ya.
Tangan kanan di dada sebelah kiri, dadanya sendiri bukan dada teman